Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1949. Momen fatal. Prajurit mayat hidup berdiri, menyeka debu dari tubuhnya, menatap Nathan Clark sambil tersenyum. Dia baik-baik saja. Menarik. Nathan Clark tersenyum. Sepertinya orang ini tidak mudah dibunuh. Setelah menahan pukulannya seperti itu, dia ternyata baik-baik saja. Tidak biasa. Dengan pukulan itu, pemimpin misterius Kyogo pasti terlempar dan mati di tempat. Bunuh. Prajurit mayat hidup kembali menyerang. Berhadapan langsung dengan Nathan Clark. Aku merasa bahwa prajurit mayat hidup saja sudah cukup. Dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Seberapa kuat serangan yang datang. Kemampuan penyembuhan dirinya juga menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah meskipun tubuhnya tersisa setengah, dia tetap bisa bertarung. Karena saraf perasa sakitnya telah diangkat, dia tidak bisa merasakan sakit. Kecuali tubuhnya hancur menjadi serpihan. Dia akan terus bertarung dan pulih dengan cepat. Sudut mulut Richard terangkat. Dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah prajurit mayat hidup. Mereka tidak meminta prajurit mayat hidup untuk membunuh Nathan Clark. Tapi dia bisa menguras tenaga Nathan Clark sampai mati. Pasukan Pulau Leste tampak bersemangat. Ada harapan. Orang pertama sudah sangat kuat. Apa Nathan Clark masih punya kesempatan? Giliran kita, kata penyihir kepada Dewa Peperangan. Baik, baju baja Dewa Peperangan mulai beroperasi. Meriam partikel di lengan kanan memadat dan mengunci Jenny Storm. Penyihir akan menggunakan sihir untuk mengganggu Nathan Clark. Pendekar pedang kematian itu perlahan mengeluarkan pedang ganda di punggungnya. Kedua pedang ini ternyata adalah pedang laser. Salah satunya adalah pedang laser biru dan yang lain adalah pedang laser merah. Memancarkan cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi energi yang sangat kuat dari area sekitarnya. Pendekar pedang kematian menyilangkan pedangnya dan berlari dengan cepat, mengincar Jenny Storm. Maju bersama, samurai Pulau Leste ikut bergerak. 7 hingga 8 samurai menghunuskan pedang mereka untuk membunuh Jenny Storm. Seorang prajurit jangkung setinggi bukit berlari. Dia menebas sekuat tenaga dengan pedang seberat beberapa ratus kilogram. Targetnya sama, yaitu Jenny Storm. Ada juga seorang prajurit kurcaci yang tersenyum aneh. Dia telah mengamati pertarungan Nathan Clark dengan prajurit mayat hidup dan posisi Jenny Storm. Duar, dia tiba-tiba bergerak. Seketika muncul di dekat Jenny Storm dari jembatan beberapa ratus meter jauhnya. Sret, pada saat yang sama, dia mencabut pedang samurai di punggungnya dan menikam Jenny Storm. Kecuali prajurit mayat hidup yang mengganggu Nathan Clark. Semua orang menyerang ke arah Jenny Storm. Meskipun dia berasal dari keluarga Raja Judi, Jenny Storm tidak pernah mengalami hal ini. Siapapun yang berada di sini bisa menginjak hancur Tanjung Emas. Diincar oleh begitu banyak orang secara bersamaan. Adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada Jenny Storm sebelumnya. Dalam sekejap, rambut Jenny Storm terangkat dan berdiri tegak, seolah-olah dia tersengat listrik. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, seperti hujan. Dia merasa tubuhnya melayang, seolah-olah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya dan melayang ke langit. Seperti perasaan kematian datang, Jenny Storm merasa tenggorokannya dicekik oleh tangan besar. Dia tidak bisa bernapas sama sekali. Perasaan tercekik menyerangnya. Kesadaran otaknya berangsur-angsur menjadi kosong. Dia akan mati. Jenny Storm menutup matanya dengan putus asa. Nathan Clark, yang bertarung dengan prajurit mayat hidup, tentu menyadari semua ini. Sangat paham dengan niat musuh. Hanya untuk mengalihkan perhatiannya, ingin dirinya menyelamatkan Jenny Storm. Apalagi dia mengenal Jenny Storm. Bahkan jika dia tidak mengenalnya, Nathan Clark harus menyelamatkannya sebagai warga negara Neslandia. Hancur. Nathan Clark memulai serangan kuat. Buk buk buk. Tubuh prajurit mayat hidup itu penyok. Melihat celah, Nathan Clark segera bergegas menyelamatkan Jenny Storm. Tepat pada saat kritis, penyihir itu bergerak. Begitu dia menggunakan sihir anehnya, ternyata benar-benar memengaruhi kesadaran Nathan Clark. Sekejap Nathan Clark bingung. Momen ini sangat fatal bagi Jenny Storm. Bergegas menyelamatkan Jenny Storm. Tepat pada saat kritis, penyihir itu bergerak. Begitu dia menggunakan sihir anehnya, ternyata benar-benar memengaruhi kesadaran Nathan Clark.
Sekejap Nathan Clark bingung. Momen ini sangat fatal bagi Jenny Storm. Bab 1950. Gawat. Kita tertipu. Serangan para master hanya membutuhkan sedikit momen. Campur tangan penyihir wanita membuat Nathan Clark terhenti. Terlebih lagi, Nathan Clark masih harus mengkhawatirkan master yang bersembunyi. Keberadaan mereka adalah yang paling mematikan. Terlambat. Sudah terlambat. Membuat dia melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan Jenny Storm. Prajurit kurcaci dan pendekar pedang kematian menyerang lebih dulu. Pedang samurai dan 2 pedang laser akan mengoyak Jenny Storm. Jenny Storm telah sepenuhnya diselimuti oleh hawa kematian. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Seperti kematian. Tidak. Nathan Clark yang terganggu meraung. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Muncul di depan Jenny Storm dalam sekejap. Sret, 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 titik. 3 tebasan pedang yang dilakukan oleh prajurit kurcaci dan pendekar pedang kematian semuanya diterima oleh Nathan Clark. Karena diganggu oleh penyihir wanita, Nathan Clark hanya bisa menerima semua serangan menggantikan Jenny Storm. Tanpa campur tangan penyihir wanita, Nathan Clark bisa menyelamatkan Jenny Storm dan menangkis semua serangan. Tentu saja, Nathan Clark masih harus mengkhawatirkan master yang bersembunyi. Jika dia secara paksa menangkis semua serangan, dia pasti akan mengungkapkan kelemahannya kepada master yang bersembunyi. Lebih baik dia menerima semua serangan dengan tubuhnya. Sebaliknya akan membuat dia dalam keadaan waspada. Detik berikutnya, serangan dari master besar lainnya tiba. Nathan Clark memiliki kesempatan untuk menangkisnya. Dia menyeret Jenny Storm mundur beberapa langkah, meninju beberapa kali, menghadang semua serangan. Namun, meriam partikel dari prajurit robot tidak jauh dari sana telah memadat memiliki kekuatan maksimum. Duar, meriam itu ditembakkan ke arah Nathan Clark dalam sekejap. Duar, meriam partikel meledakkan Nathan Clark dan Jenny Storm hingga terlempar ratusan meter. Segala sesuatu di sekitarnya hancur. Segala macam benda hancur berantakan. Bahkan tidak ada serpihan yang tersisa. VTTT. Setelah mendarat, Nathan Clark mundur puluhan langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Tapi sudut mulutnya berdarah. Pakaiannya robek. Ada 3 luka pedang di tubuhnya. Dia telah menerima semua serangan menggantikan Jenny Storm. Dan sudah terluka. Setelah dia diledakkan oleh meriam partikel super, dia kembali terluka. Melihat Nathan Clark terluka oleh tembakan pertama, semua orang berteriak kegirangan. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Leste juga berseru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Nathan Clark begitu mengenaskan. Dalam serangan pertama, semua orang bekerja sama satu sama lain, membuat Nathan Clark terluka parah. Ini memberi semua orang kepercayaan diri yang besar. Hahaha. 3 orang yang bersembunyi masih belum bergerak. Mereka mencari peluang yang masuk akal untuk bergerak. Begitu mereka bergerak, Nathan Clark pasti akan mati. Richard tertawa. Dia tidak pernah begitu bersemangat. Apa Nathan Clark akhirnya akan mati? Bunuh. Semua master di lapangan kembali menyerang Nathan Clark. Tidak, masih dengan strategi yang sama seperti sebelumnya. Incar Jenny Storm dan memaksa Nathan Clark untuk menyelamatkannya. Sret. Puluhan samurai Pulau Leste berbaris berdampingan. Bila mereka berkilau dan terjalin menjadi jaring pedang menyelimuti Nathan Clark dan Jenny Storm. Master besar lainnya juga bergerak bersama, menyerang Nathan Clark dari segala arah. Pergi. Nathan Clark mendorong Jenny Storm ke samping. Dia tiba-tiba menyerang samurai Pulau Leste yang mendekat. Perilaku ini membuat semua orang terkejut. Apa Nathan Clark menyerah untuk melindungi Jenny Storm? Mustahil. Bagaimana dia bisa membiarkan Jenny Storm mati? Bunuh dia. Setengah dari puluhan prajurit langsung menyerang Jenny Storm. Terlepas dari apakah Nathan Clark peduli dengan hidup atau matinya, mereka akan membunuhnya. Pendekar pedang kematian di belakangnya berpikir dengan cara yang sama. Mereka membagi setengah dari mereka untuk membunuh Jenny Storm. Yang lain menyerang Nathan Clark satu demi satu. Pendekar pedang kematian melihat mulut Nathan Clark menyeringai. Tiba-tiba mengerti sesuatu. Gawat. Kita tertipu. Bersambung.